Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Amma ba'd, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini, tingkatan agama yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan, ya, menempati yang paling tinggi, yaitu rukunnya hanya satu saja. Ya, sebagaimana disabdanya Rasulullah SAW, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Ya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, posisikan dirimu itu seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, pasti engkau tidak akan pernah melihat Allah karena Allah Maha Gaib. Tuhan yang kita sembah ini tidak bisa dilihat sekarang ini. Karena itu merupakan nikmat yang paling tinggi. Nanti di hari kiamat baru kita lihat. Tapi kata Rasulullah SAW, ya, posisikan dirimu seolah-olah engkau melihat Allah, ya, dan engkau pasti tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah bahwasanya Allah melihatmu. Fa innahu yarak. Fa innahu yarak. Allah melihatmu. Ikhwas sekalian rahimani rahimakumullah. Kenapa dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, posisinya paling tinggi ini, yaitu bila mana seseorang telah melakukan amal-amal ibadahnya di rukun Islam yang ada itu sesuai, ya, dengan syarat diterimanya, ikhlas karena Allah, dan, ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, ya. Kemudian dia melakukannya berdasarkan keyakinannya, beriman kepada Allah, para malaikatnya, mau melakukannya karena Al-Quran, ya, dan ajaran daripada Rasulnya, serta dia, ya, melakukannya untuk akhiratnya, dan dia percaya terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang pasti banyak hikmahnya, ya, takdir baik maupun buruknya. Nah, ini nanti akan melahirkan, ya, orang yang mempunyai sikap ihsan. Kenapa ihsan? Ihsan itu tidak hanya baik pada diri sendiri, tapi juga baik, ya, terhadap orang lain. Contohnya siapa? Contohnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik buat kalian ikuti, yaitu bagi siapa yang percaya kepada, ya, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan ridho, ya, kepada diri kita ini. Kemudian dia percaya kepada hari akhir dan dia banyak berzikir serta belajar. Inilah yang mampu nanti mengikutinya. Inilah yang akan mencapai derajat yang paling tinggi, mencapai derajat ihsan. Pasti dia akan baik, ya, berhubungan dengan Allah, hablum minallahnya, maupun dia akan baik juga berhubungan dengan sesama manusianya. Inilah dia merealisasikan, ya, sabda Rasulullah SAW, ittaqullaha haitsuma kunta, takutlah, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja engkau berada, ya, baik dia di tengah keramaian, ya, maupun dia dalam keadaan sendiri, ya. Jangan dia di tengah keramaian pura-pura khusyuk, ya, pura-pura takut, tapi ketika sendirian dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Nah, ini ikhwas sekalian. Kemudian yang berikutnya, ikhwas sekalian rahimahullah, ya, wa'at bi'is sayyi'at, ya, hasanat tamhuha. Dan dia selalu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan dosa, langsung dia bertaubat, dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk menghapus dosa-dosa yang dia lakukan itu. Wa halikin nas bihulukul hasan. Dan dia, ya, selalu, ya, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka hablum minan nasnya pun dia akan baik. Dia tidak hanya, ya, baik, ya, ketika beribadah, namun dia juga, ya, baik dalam bermuamalah. Ikhwas sekalian, inilah, ya, derajat,
agama yang paling tinggi yaitu ihsan. Maka apa? Kita berupaya untuk melakukan itu. Bahkan dalam keseharian, antum kalau boleh analogikan ruangan yang ada CCTV-nya dengan ruangan yang tidak ada CCTV-nya. Mesti kita atau orang tersebut, pegawainya itu, dia akan rajin ketika dia diawasi oleh CCTV tersebut. Tapi ketika ada ruangan yang tidak ada CCTV-nya, maka dia santai-santai saja, dia bermalas-malasan saja. Makanya ihsan ini oleh ulama sering dikatakan apa? Muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bagi dirinya di kolong langit ini tempat yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mesti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selalu takut kepada Allah Subhanahu, takut meninggalkan perintahnya, takut mengerjakan larangannya. Nah, inilah yang kemudian kata para ulama, dia selalu dalam beribadah memunculkan mahabbah wa ta'dim sebagai rukun daripada ibadah. Mahabbah memunculkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Dia senang melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya, dan dia berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada dirinya, dan dia berharap Allah Subhanahu wa taala memasukkan dirinya ke surganya. Kemudian rukun yang kedua adalah ta'zim, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia takut kepada Allah akan dimasukkan ke nerakanya. Inilah sebenarnya sekalian kesuksesan yang sejati. Kesuksesan yang sejati itu sebagaimana tercantum di dalam firman Allah di surah Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udhilal jannata faqad faz. Siapa yang oleh Allah dijauhkan atau diselamatkan daripada api neraka, kemudian dimasukkan ke surganya, maka dia menjadi orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'al ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupannya semu yang menipu. Ini sekalian, orang akan mendapatkan derajat yang tinggi, yaitu derajat ihsan. Semoga kita ini bisa menempatkan diri kita pada derajat yang tinggi ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.